Jangan pernah menyentuh makhluk ini. Belut listrik adalah makhluk yang dapat menghasilkan listrik di alam. Mereka dapat menghasilkan 8 kali lebih banyak voltase listrik daripada stop kontak, dan bahkan dapat melumpuhkan buaya. Belut listrik memiliki sel berbentuk cakram khusus yang disebut elektrosit, yang menyusun 80% dari tubuh mereka. Dan elektrosit ini bertindak sebagai baterai kecil yang memungkinkan mereka menghasilkan kejutan listrik. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk berburu dan bertahan. Hal ini juga memungkinkan belut listrik untuk merasakan lingkungannya, dan bahkan berkomunikasi dengan belut listrik lainnya dengan mengeluarkan sinyal listrik frekuensi rendah. Lobster adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari. Mereka hidup di dasar laut, seringkali di celah-celah batu atau terumbu karang, di mana mereka dapat bersembunyi dari predator. Makanan utama lobster adalah ikan kecil, moluska, dan detritus laut. Secara ekonomi, lobster merupakan komoditas penting dalam industri perikanan dan sering dianggap sebagai makanan mewah di banyak tempat. Di kedalaman perairan tropis yang hangat, ikan kakap merah berkilauan seperti permata yang hilang, menarik perhatian dengan sisiknya yang berwarna merah cerah. Mata besar mereka, yang bersinar di tengah gelapnya lautan, memberi mereka pandangan tajam, memungkinkan mereka menjadi pemburu uru ulung di habitat terumbu karang yang padat. Dengan tubuh yang memanjang dan kuat, mereka bergerak gesit di antara bebatuan dan koral, mencari mangsa seperti ikan kecil dan krustasea. Ikan belang termasuk dalam berbagai spesies dan ukuran, dari yang kecil seperti ikan badut hingga yang lebih besar seperti kerapu dan angelfish. Mereka menghuni berbagai lingkungan, dari perairan dangkal di dekat terumbu karang hingga laut dalam. Kebanyakan ikan belang adalah pemakan omnivora, memakan segala sesuatu dari plankton hingga ikan kecil, dan sering memainkan peran penting dalam ekosistem mereka sebagai predator dan mangsa. Di balik keindahan pola belang yang menawan ini, terdapat kisah adaptasi dan kelangsungan hidup. Pola-pola ini seringkali berfungsi sebagai alat komunikasi, membantu ikan mengenali pasangan atau anggota kelompok, serta sebagai strategi untuk mengelabui predator. Misalnya, pola belang dapat membuat ikan sulit terlihat di antara cahaya dan bayangan di bawah air, atau meniru spesies lain yang tidak disukai predator. Di kedalaman lautan yang misterius, predator fish menguasai wilayahnya dengan keahlian dan kekuatan yang mengesankan. Dengan tubuh yang ramping dan desain yang disesuaikan untuk berburu, mereka bergerak dengan kecepatan yang memukau di antara karang dan batuan laut. Dari tenggiling yang menyelinap di kegelapan hingga ikan hiu yang mengintai dengan mata tajam, predator fish adalah makhluk yang mempesona sekaligus menakutkan. Di lautan yang luas, ikan belang berenang anggun menonjol dengan pola tubuh yang mencolok. Dengan garis-garis horizontal yang seringkali berwarna hitam, putih, atau kuning, mereka menjadi salah satu pemandangan paling memukau di antara karang dan vegetasi laut. Pola belang mereka tidak hanya menambah keindahan, tetapi juga berfungsi sebagai kamuflase atau sinyal peringatan bagi predator dan sesama ikan. Hanya untuk menyergap mangsa dengan cepat dan efisien. Mereka bergerak dengan anggun di antara karang, menggunakan sirip-sirip mereka untuk mengarah mangsa ke dalam jangkauan rahang mereka yang tajam. Dengan kecepatan dan kecerdikan, mereka mengonsumsi berbagai jenis ikan kecil, krustasea, dan moluska. Namun, keindahan lionfish datang dengan risiko. Duri-duri di sirip mereka mengandung racun yang karang yang berwarna-warni, ikan badut yang sering disebut sebagai ikan Nemo, berenang dengan lincah. Dengan tubuh kecil berwarna oranye cerah yang dihiasi garis-garis putih tebal, mereka mudah dikenali dan memikat mata siapa saja yang menyaksikan kehidupan bawah laut. Ikan badut memiliki hubungan simbiosis yang unik dengan anemon laut, tempat mereka tinggal dan berlindung dari predator. Anemon dengan tentakel berbisa menawarkan perlindungan, sementara ikan badut membersihkan anemon dari sisa-sisa makanan dan parasit. Ikan hiu memiliki deretan gigi tajam yang berguna untuk menggigit dan merobek mangsa, dari ikan kecil hingga mamalia laut besar. Mereka menggunakan indera yang sangat tajam, termasuk kemampuan deteksi elektromagnetik untuk merasakan getaran di air, menjadikan mereka pemburu yang sangat efektif. Beberapa spesies hiu, seperti hiu putih besar, dikenal karena kemampuannya untuk mengejar mangsa dengan kecepatan tinggi dan kekuatan serangan yang menghancurkan. Ikan remora, juga dikenal sebagai ikan pengisap atau ikan tempel, terkenal dengan kebiasaannya menempel pada hewan laut besar
seperti hiu, paus, dan penyu. Remora memiliki sirip punggung khusus yang berfungsi sebagai alat pengisap, memungkinkan mereka menempel pada tubuh inangnya. Hanya digunakan untuk tujuan rekreasi, melatih koordinasi mata tangan, dan sebagai permainan yang menghibur. Kadang-kadang, mainan ini juga dilengkapi dengan papan atau target khusus, di mana anak-anak bisa mencoba menangkap bola dengan lebih tepat atau dalam urutan tertentu, menambah elemen tantangan dan keterampilan dalam permainan. Adalah salah satu anggota keluarga amfibi yang dikenal karena warna tubuhnya yang mencolok dan kemampuannya hidup di lingkungan darat maupun air. Biasanya berwarna hijau, kata ini memiliki kulit halus yang dapat bervariasi dari hijau terang hingga hijau kekuningan atau bahkan kecoklatan, tergantung pada spesies dan habitatnya. Sanca, yang dikenal juga sebagai python, adalah sekelompok ular besar yang termasuk dalam keluarga Pythonidae. Ular ini terkenal karena ukurannya yang besar dan kekuatannya, serta teknik berburu unik yang mereka gunakan, yaitu melilit mangsanya hingga tidak bisa bernafas dan kemudian menelannya utuh. Beberapa spesies ular sanca dapat mencapai panjang lebih dari 6 meter, dengan Sanca reticulata, Python reticulatus, yang memegang rekor sebagai ular terpanjang di dunia. Kobra putih adalah variasi langka dari ular kobra yang biasanya dikenal karena warna tubuhnya yang unik. Alih-alih warna hitam, coklat, atau hijau seperti kebanyakan kobra lainnya, kobra putih memiliki warna tubuh putih atau krem yang membuatnya sangat mencolok dan mudah dikenali. Warna putih ini biasanya disebabkan oleh kondisi genetik seperti albinisme atau leucisme, yang mengurangi atau menghilangkan pigmen di kulit ular.